terjadi perang yang mempertaruhkan tahta kerajaan Kediri antara dua tokoh besar, Ken Arok dan Raja Kertajaya. Perang ini berlangsung di daerah Ganter, yang kini dikenal sebagai Malang. Namun, perang ini tidak sekadar tentang perebutan kekuasaan, tetapi juga menandai perubahan sejarah dan runtuhnya kerajaan Kediri serta berakhirnya dinasti Wangsa Isyana. Perang Ganter dipicu oleh konflik antara kaum Brahmana dan Raja Kertajaya yang memerintah Kediri pada periode tahun 1200 sampai tahun 1222 Konflik tersebut berakar dari permintaan sang raja agar kaum Brahmana menyembahnya. Hal ini menimbulkan penolakan dari para Brahmana Hindu dan Buddha, mengingat dalam sejarah tidak ada Brahmana yang pernah menyembah seseorang raja. Penolakan ini memicu amarah Raja Kertajaya yang kemudian mengambil tindakan sewenang-wenang terhadap kaum Brahmana. Mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dan mencari perlindungan di Tumapel di bawah naungan Ken Arok yang berniat membebaskan diri dari Kediri. Dengan dukungan dari kaum Brahmana dan rakyat, Ken Arok mendapatkan restu sebagai raja di Tumapel yang menjadi wilayah yang terpisah dari pengaruh kerajaan Kediri. Dengan semangat baru, Ken Arok memimpin pasukan Tumapel menyerang Kediri yang dipimpin oleh Mahisa Walungan, adik Raja Kertajaya. Pertempuran sengit pun meletus di sebelah utara Ganter, meskipun Mahisa Walungan dan menterinya, Gubar Baleman, berusaha dengan gigih mempertahankan kekuasaan Kediri. Ken Arok berhasil mengalahkan mereka dengan cepat. Kitab Negara Kertagama mencatat bahwa pada tahun 1222 kerajaan Kediri resmi runtuh, menandai berakhirnya masa kekuasaan Wangsa Isyana yang telah memerintah selama 3 abad. Namun, catatan sejarah dari Kitab Negara Kertagama dan Kitab Pararaton menawarkan kisah yang berbeda mengenai akhir Raja Kertajaya. Kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa Raja Kertajaya berhasil melarikan diri dan bersembunyi di lereng gunung bersama para pertapa. Di sisi lain, Kitab Pararaton menyatakan bahwa Raja Kertajaya menghilang ke alam kedewaan tanpa meninggalkan jejak. Perang Ganter tak hanya mengakhiri kekuasaan Wangsa Isyana, tetapi juga membuka babak baru dalam sejarah Java Dwipa. Dengan kerajaan Kediri runtuh, kekuasaan di wilayah tersebut diambil alih oleh kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Ken Arok. Kerajaan Singasari, sebuah tempat di mana sejarah diukir oleh sosok Ken Arok, seorang pahlawan yang memiliki perjalanan hidup yang luar biasa. Misteri asal-usul Ken Arok menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Beberapa catatan menyebutkan bahwa dia dilahirkan dari seorang petani miskin di tepi sungai Brantatas pada tahun 1182 Namun, versi lain juga menyatakan bahwa asal-usulnya tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Ibunya, istri seorang pembantu adipati di kerajaan Kediri bernama Gajah Para, membuang Ken Arok dengan harapan anaknya akan menemukan kehidupan yang lebih baik. Namun, nasib membawanya ke tangan seorang pencuri bernama Lembong, yang kemudian merawat dan membesarkan Ken Arok sebagai anak yang tumbuh dalam kehidupan kejahatan. Ken Arok menjadi seorang pencuri dan perampok. Namun, takdirnya berubah ketika ia bertemu dengan Empu Loh Gawe, seorang Brahmana yang mencari titisan Dewa Wisnu. Empu Loh Gawe melihat potensi luar biasa dalam diri Ken Arok dan meramalkan bahwa suatu hari nanti
akan menjadi penguasa besar atau Cakravartin. Kehidupan Ken Arok berubah drastis ketika ia bekerja sebagai abdi di bawah penguasa Tumapel, Tunggul Ametung. Disinilah Ken Arok bertemu dengan Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang cantik dan memikat hati. Kecantikan Ken Dedes membuat Ken Arok terpikat dan berambisi merebut hati wanita itu. Dorongan ambisi Ken Arok semakin memuncak ketika Empu Loh Gawe menyebutkan bahwa Ken Dedes adalah Nareswari, perempuan yang kelak akan melahirkan raja-raja Jawa. Meskipun Empu Loh Gawe sebagai seorang Brahmana tidak setuju dengan niat jahatnya, niat Ken Arok untuk merebut hati Ken Dedes dan kekuasaan tak bisa dipadamkan. Ken Arok kemudian memesan sebuah keris sakti kepada Empu Gandring yang katanya bisa membunuh Tunggul Ametung dalam waktu 1 tahun. Namun, tidak sabar menanti, Ken Arok nekat merebut keris tersebut sebelum keris tersebut sempurna dan menghabisi Empu Gandring. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk bahwa keris itu akan membunuh 7 orang raja di masa depan. Dengan kekuasaan dan keris sakti di tangannya, Ken Arok meminjamkan keris itu kepada Kebo Hijau dan membunuh Tunggul Ametung. Meskipun Ken Dedes mengetahui perbuatan tersebut, dia luluh oleh rayuan Ken Arok dan akhirnya menikah dengannya. Ken Arok tidak puas hanya menjadi Aku Tumapel. Ambisinya membawanya ke medan perang, dan pada tahun 1222 ia memimpin pemberontakan melawan Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran Ganter. Pemberontakan itu sukses dan memperkuat wilayah Tumapel sebagai wilayah merdeka yang terlepas dari Kediri. Ken Arok pun menjadi raja pertama dinasti Rajasa dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Namun, takdir pahit menanti Ken Arok. Setelah memerintah selama 5 tahun, ia tewas dibunuh oleh Anusapati, anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Anusapati mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya dan menggunakan keris Empu Gandring untuk membunuhnya. Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Bye bye.